Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul Sungai Tuntang masih jebol. 7 desa di Kabupaten Demak terkepung banjir cukup tinggi. Pemprov Jawa Tengah meluncurkan sekolah khusus untuk mencetak atlet handal di masa depan. Menikmati kue pukis khas Solo dengan aneka varian topping. Sejumlah orang yang melakukan tindakan premanisme di Pati ditangkap polisi. Para pelaku mengadang truk dan meminta sejumlah uang kepada sopir truk. Beberapa orang yang diduga merupakan warga Batang Pati mengadang truk milik rekanan pabrik sepatu. Mereka meminta sejumlah uang kepada sopir dengan ancaman. Truk ini dilarang melintas. Jika nekat melintas, para preman ini akan membakar truk. Mengetahui kejadian itu, polisi kemudian bergerak cepat menangkap pelakunya bernama Munadi, Sudiro, dan Roni. Ketiga pelaku dibawa ke Polresta Pati untuk diinterogasi. Diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Saat ini polisi masih memburunya. Dari dua itu, yang pertama mungkin adalah yang awal itu mungkin provokator, kemudian yang kedua ini ada yang pelaku melakukan penghadangan terhadap 2 truk dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan vendor HWI itu tidak bisa melaksanakan aktivitas keseharian. Pelaku dijerat pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Polresta Pati mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aksi premanisme. Arif Nur melaporkan dari Pati. Penjualan hewan kurban di Kota Tegal masih tergolong sepi. Diperkirakan pasar hewan kurban baru mulai ramai sepekan menjelang Idul Adha. 2 pekan menjelang Idul Adha, transaksi hewan kurban di Pasar Hewan Langon, Kota Tegal masih tergolong sepi. Nyaris tidak terlihat warga yang datang membeli hewan kurban. Proses transaksi hanya terjadi antar pedagang hewan. Salah satu pedagang asal Brebes mengaku penjualan hewan kurban tahun ini terutama kambing masih sangat lesu. Kondisi ini menurutnya berbeda dari tahun lalu di mana pembeli sudah ramai berdatangan meski hari raya kurban masih jauh. Lesunya penjualan hewan kurban diduga karena kondisi ekonomi saat ini dan warga lebih mempersiapkan diri untuk mendaftarkan anak-anak masuk sekolah. Penjualannya waktu ini masih standar, masih ketemu bakul. Konsumen belum ada. Amin 3, Amin 5 baru konsumen banyak. Waktu ini paling-paling ya antara bakul ke bakul. Amin kelebihannya paling-paling 100-200. Tapi kalau konsumen nanti udah mendekat kan paling enggak kan 500, sehingga ada 1 juta. Pedagang saat ini masih menunggu sehingga tidak berani menyetok hewan kurban dalam jumlah banyak. Harga hewan kurban juga tidak dinaikkan terlalu tinggi. Harga kambing misalnya berkisar antara 2 hingga 2,4 juta rupiah per ekor. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Besek dari anyaman bambu banyak dicari konsumen menjelang Idul Adha. Otomatis perajinnya kebanjiran orderan berkali-kali lipat. Biasanya besek bambu digunakan untuk wadah daging kurban karena lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong plastik. Produksi besek bambu terus dikebut. Perlahan tapi pasti, bambu dianyam berbentuk kotak dengan berbagai ukuran. Besek bambu yang dibuat oleh perajin asal Desa Bero, Kecamatan Terucuk, Klaten, biasanya digunakan untuk menyimpan makanan acara hajatan. Namun karena sebentar lagi Idul Adha, banyak pesanan yang datang untuk menyimpan daging kurban. Menjelang Idul Adha, perajin besek tersenyum lebar. Pasalnya jumlah pesanan meningkat drastis. Banyak konsumen memilih besek anyaman bambu karena dinilai lebih ramah lingkungan dibanding kantong plastik. Kenaikan sekitar 50%. Biasanya berapa? Biasanya sekitar 100-200.
Sekarang ya jadi 400 sampai 500, kadang 600. Kalau besek itu ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik sekali pakai. Banyaknya pesanan membuat Lilis kewalahan. Ia harus mencari bantuan dengan mempekerjakan saudara atau tetangganya di lingkungan rumah. Sebab mereka harus menyelesaikan pesanan dalam waktu yang singkat. Biasanya kita kalau nggak ada pesanan cuma sendiri. Kenapa Mbak kok menambah karyawannya? Karena kadang kan biar nyampe target tanggalnya itu, kadang kan pesannya mepet kurang 1 bulan, permintaannya banyak sampai 500-600 kan nggak cukup waktunya, kadang harus sampai lembur. Harga satu pasang besek bambu sekitar Rp2.000. Sementara jika satu ikat dengan isi 10 pasang, besek bambu dijual seharga Rp20.000. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta harga jual sapi. Salah satunya dengan mengikuti kontes. Ratusan peternak sapi di Boyolali mengikuti kontes untuk mendongkrak penjualan hewan kurban jelang Idul Adha. Jadi produknya rokok dan kopi. Tak seperti biasanya, selama 2 hari pasar Jelok Boyolali dipenuhi sapi berukuran besar. Hewan yang kerap dimanfaatkan susu dan dagingnya ini datang untuk mengikuti kontes sapi jumbo lokal yang digelar oleh Asosiasi Peternak. Satu persatu, sapi dikeluarkan dari karantina untuk ditampilkan di depan para juri. Salah satu syarat utama mengikuti kontes ini yaitu sapi harus memiliki bobot di atas 800 kg. Dalam kontes ini Dewan Juri tak hanya menilai bobotnya, tetapi juga struktur gigi sapi serta kesehatan sapi. Ada 10 kelas yang dilombakan, mulai dari kelas non-ekstrim atau anakan sapi, hingga kelas ekstrim atau sapi berukuran besar. Salah satu yang menjadi juaranya adalah Rossi, sapi jenis semental yang memiliki bobot lebih dari 1 ton. Sapi asal kandang sumber ternak di Bogor, Jawa Barat ini berhasil memenangkan kontes kelas ekstrim selama 2 tahun berturut-turut. Hal itu membuat Rossi sempat ditawar dengan harga Rp400 juta. Alhamdulillah kami menang di juara kelas ekstrim, mendapat podium 1. Rossi kemarin di sini dapat 1361 dan yang sekarang dapat 1378. Sapinya ini pernah ditawar Mas? Pernah Mas, sekitar 400 juta. Mau dilepas atau gimana Mas? Untuk kali ini kita pertahanin dulu buat regenerasi berikutnya. Kontes ini sangat membantu peternak sapi khususnya bagi mereka yang berdomisili di wilayah terpencil. Dengan mengikuti kontes ini, para peternak bisa menaikkan kualitas sapi hingga harga jualnya dan pemasarannya. Karena dulu itu kan, kemarin kan sempat kena wabah PMK kan, terus harga sapi juga menurun drastis. Dengan adanya kontes ini sangat membantu bagi para peternak, ini muda petani, kan dengan ada kontes kan membantu banget kan, bisa lihat-lihat sapi-sapi yang dari kandang-kandang pedalaman. Kontes sapi jumbo menarik animo masyarakat, sebab tak hanya sekedar kontes, panitia juga melelang sapi jumbo yang masuk dalam nominasi pemenang. Sapi tersebut dilelang mulai dari Rp130 juta hingga Rp150 juta per ekor. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan ekor kuda mengikuti lomba Indonesian Horse Racing Triple Crown Seri 2 2025 yang digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Lomba bertujuan mencari kuda-kuda pacu yang handal dan cepat. Lomba Indonesia Horse Racing Triple Crown Series 2 2025 ini diikuti 140 kuda dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Lomba digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Lomba mempertandingkan 18 kelas dari berbagai kategori dan jarak, mulai dari 800 hingga 1.600 meter, dengan memperebutkan total hadiah Rp425 juta. Salah satu laga paling diminati adalah kelas 3 tahun derby, jarak 1.600 meter,
panggung pertarungan untuk memperebutkan Piala Triple Crown Series 2 senilai 100 juta rupiah. Kategori ini diikuti 12 kuda dan dimenangkan oleh King Argentin. Lomba menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Horse Racing 2025 bertema The Race of Rising Stars untuk mencari kuda pacu handal dan tercepat. Puncaknya nanti Indonesia Derby di bulan Juli. Jadi itu Triple Crown seri 3. Itu jadi kuda kita akan kelas utama, kuda kelas 3 tahun. Satu umur 3 tahun, dia menang di situ itu sangat bergengsi. Peternak itu kita melatih kuda 3 tahun sampai top itu nggak gampang itu. Nah kalau dia Triple Crown 1 menang, 2 menang, 3 menang itu namanya dia juara Triple Crown. Di sini hari ini berapa kelas Pak yang bisa? Ini 18. Lomba juga diikuti para joki handal termasuk peraih 15 kemenangan dengan status juara 1 asal Manado, Sulawesi Utara. Naik hari ini baru naik 5, baru dapat naik 5, naik 5 menang 4. Juara 4 itu juara berapa saja? Juara 1. Juara 1. Ya. Yang 4 juara 1 yang dari awal juara podium 2 ya? 2. Podium 2. Mas, persiapannya di seri ini apa Mas? Persiapan kami untuk seri 2 Champion Triple Crown ini kami sangat membutuhkan latihan yang cukup lah buat untuk mengikuti event. Kami juga tim Eclipse selalu mengawasi kuda-kuda untuk di latihan dan maupun di jalan. Hujan cuaca jadi kendala nggak Mas? Kalau untuk hujan begini kami kadang ada kendala. Kejuaraan ini diharapkan melahirkan kuda-kuda pacu yang cepat dan joki yang piawai agar bisa berprestasi di kancah internasional. Ilianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kue pukis jika diolah dengan kreativitas dapat menarik minat pembeli. Contohnya pukis buatan warga Badran Solo. Karena dibuat dengan varian topping dengan berbagai macam rasa, kudapan tradisional itu diburu pelanggan untuk dijadikan buatangan. Kue pukis biasanya melekat dengan kata tradisional. Tak heran kue ini sering dijumpai di pasar. Agar pukis terlihat istimewa, seorang perempuan asal Solo menyulap makanan ringan ini dengan penyajian yang berbeda. Bahan dasar kue pukis ini tetap sama, yaitu menggunakan tepung terigu dan cetakan khusus. Namun yang membedakan pukis ini dari yang lain adalah varian topping dengan berbagai macam rasa. Ada daging sapi, abon, keju, dan masih banyak lagi. Sekali coba, pembeli pasti ketagihan. Kemarin itu ada rekanan kita itu membawain kayak gini, terus kan rasanya kan enak gitu, jadi mau nyoba sendiri. Itu rasanya juga khas banget, beda dari pukis-pukis yang kalau di di pinggir-pinggir itu kan cuman rasanya kan biasanya coklat, keju lah. Kalau yang ini variasinya tuh banyak. Usaha yang dibangun sejak tahun 2017 ini berawal dari kegelisahan Renata soal oleh-oleh yang kurang bervariasi. Karena pukis merupakan kudapan kegemaran keluarganya, akhirnya Renata memutuskan untuk membuat usaha kue pukis lain daripada yang lain. Keresahan sepupu saya yang kalau ke Solo itu kok oleh-olehnya cuma itu saja. Kan waktu 2017 yang ada cuma brand A dan brand B gitu kan Mas. Terus ada lagi nggak ya yang tradisional dari Solo gitu. Kemudian saya terpikir karena makanan kegemaran suami dan anak itu pukis, saya jadikan saja pukis itu menjadi oleh-oleh. Dalam sehari Renata mampu memproduksi 1000 kue pukis. Namun saat hari libur jumlah pesanan meningkat hingga 5.000 buah. Harga kue ini juga bervariasi, mulai dari 17.000 hingga 60.000 rupiah, tergantung jumlah isinya. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, Efrin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.